He's a producer type. Jadwalnya sampean dina iki apa kan? Bal-balan. Sadurunge bal-balan. Delok off-road. Lah ora sing ngono. Iya. Narasumber iki sampean iki saka bal-balane apa saka off-road-e Dari tarik? off-roadnya. Dari off-road. Off-roadnya ya. Lah iya. Sampean yo ngerti dhewe. Saiki jadwalku Manchester karo Liverpool. Tadi kan sudah. Diwakili Persela sama Persima tadi. Oh iya, menang ya? Menang Di. kan kalau pertandingan harus ada yang menang ada yang kalah gitu. Oke. Pertandingan termasuk capres itu kan juga harus gitu kan. Iya. Tak potong. Mulai. Lah iya kok iso ditarik lho ya. Iya ya langsung ketemu di lokasi. Langsung di lokasi. Negosiasi. Transaksi. Dan bawa oleh-oleh berapa? 730 apa itu jus atau Al-Quran ya? Bukan jus ya. Tapi perbincangan kita ini ya rada berat loh. Ya. Berat karena saya sedang mengerti agama. Agama itu apa saya tidak tahu. Kita itu nyerepet ya. Iya. Monggo diperkenalkan. Iya Mas. Datang dari jauh loh. Iya. Datang dari Jakarta Mas ya. Dari Jakarta. Mas Agus Niam. Jadi apa ketua program atau gimana? Manajer program. Iya. Di BWA itu Badan Wakaf Al-Quran. Jadi tiap hari ngasih Al-Quran gitu ya? Enggak tiap hari juga sih. Iya mau wakaf kan ya tiap hari tuh. Bahkan bisa tiap detik loh. Iya betul. Ya, Masuk di podcast ini kan juga membagikan ilmu gitu. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol jauh, ada namanya sesi yang harus dilalui, Pantai Api. Oh iya. Sudah tahu? Belum. Syukur kalau belum tahu. Pantai Api. Pantai. Mandi minyak ya. Pantai. Oh, pantai. Cedek ya, itu loh. Pantainya. Enggak kok so mandi minyak. Pantai ya. Oh. Pantai. Bukan, pantai Api. Memantik ya. Ya, mantik. Jadi narasumber harus pilih satu kata dari dua kata. Oke. Cepet. Harus cepat tanpa berpikir. Lah menungso mikir. Enggak perlu berpikir. Pokoknya selama krungu jelas. Ini bukan capres, ini bukan debat capres, bukan. Enggak perlu mikir. Enggak harus apa namanya? Iya. Oh, enggak langsung. Pokoknya syukur jawab gitu aja. Oh iya. Udah dinilai. Coba ya. Oke. Siap ya? Siap. Yang pertama. Arti atau makna? Makna. Jalan atau tujuan? Tujuan. Arif atau bijaksana? Arif. Niat atau ikhlas? Niat. Payung atau jas hujan? Payung. Tarik atau dorong? Tarik. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Terang atau reda? Reda. Angan atau ingin? Ingin. Yang terakhir, pasang atau surut? Pasang. Pasang atau surut? Pasang. Soalnya mulainya nak mingkem kan. Pasang harus ya. Pasang. Memang semuanya itu harus dari niat. Ya. Iya. Ini kegiatannya BWA apa saja? Kok bisa juga ke Tuban? Iya. Awalnya BWA itu apa sih? Itu yayasan gitu. Oh yayasan. Yayasan apa ya istilahnya? Orang tuh mengenal mungkin yayasan filantropi. Oh. Bareng-bareng kan Yang menggalang dana masyarakat untuk dilaksanakan atau direalisasikan suatu program. Betul. Suatu kegiatan yang bantu masyarakat. Nah, cuman yang kita bantu ini Quran. Awalnya itu sebenarnya Quran. Cuman dari kita mendistribusikan Quran itu terus nemu masalah-masalah yang lain. Misal pas kita distribusi Quran ke Gunung Kidul misalnya. Ya. Jogja. Masyarakat Gunung Kidul terkenal sulit air. Pak, mbok ya jangan cuma bawa Quran Pak. Kita juga butuh air. Nah, muncullah program kedua, wakaf sarana air bersih. Tuh. Pas distribusi Quran ke Papua, ada tuh daerah Papua, Fak atau mana ya, Papua Barat. Di sana nggak ada listrik. Akhirnya muncul program yang ketiga, wakaf sarana penerangan.
pembangkit listrik, kita solar cell, sama listrik mikrohidro. Mikrohidro. Itu masalahnya dulu Kementerian Penerangan dibubarkan. Gitu ya? Iya. Oh iya benar. Penerangan. Kalau nggak dibubarkan ini Menurut petunjuk. Iya. Tapi akhirnya itu yang jadi apa namanya solusi-solusi di masyarakat itu Ya. jadi produknya BWA apa enggak itu? Jadi program Program. yang kita campaign untuk teman-teman masyarakat bisa bantu lah gitu. Silahkan dipilih mau nyumbang yang mana nah, gitu. Kira-kira bahasanya gitu. Tapi memang yang paling diminati Quran sementara ini. Karena memang awal niatnya Karena awalnya Quran. iya Quran itu ya. Nama lembaganya kan juga Quran. Identik jadinya Iya. gitu. Biasanya ki wong ki wakaf tanah loh Mas. Nah Ki itu wakaf Quran iki sebenarnya Apa? wakaf itu yang bukan pertama mungkin ya, yang populer di zaman sahabat malah wakafnya wakaf lahan pertanian ya. dulu. Iya. Oh. Wakaf untuk produktif. Nanti tanahnya tanah wakaf, tapi nggak dipakai buat masjid, nggak dipakai buat pemakaman, tapi dipakai untuk pohon kurma. Pohon kurma. Terus hasil kurmanya itu nanti buat ngidupin masyarakat lagi. Kalau istilahnya Ustaz Budi Ashari itu ya yang populer itu. Wakaf itu membiayai peradaban. Wakaf itu membiayai. Contoh Al Azhar itu kan juga wakaf itu. Kenapa santrinya, mahasiswanya bisa gratis-gratis termasuk Indonesia gratis? Iya. Karena semua dibiayai dari wakaf. Aset gedungnya wakaf, lahan pertaniannya wakaf, hotelnya wakaf. Jadi kalau wakaf itu kan nggak jadi milik privat ya. Keuntungannya diputar. Tergantung siapa istilahnya itu kalau di fikih itu nazir wakafnya, pengelola wakafnya siapa. Nah, nek Al-Qur'an keuntungannya apa? Nah, kalau Wakaf kok keuntungan. Iya kan nek banyak mau ki keuntungan. mau kan ono tanah iya, ki mau. bener keuntungan. Benefit Ya peradaban berarti. benefit pahala. Pahala. Investasi pahala. Kan wakaf itu prinsipnya asetnya itu masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Makanya disebutnya sedekah jariyah, investasi pahala, investasi yang kita sekali mengamalkannya tapi pahalanya datang berkali-kali ngalir gitu kan, itu namanya wakaf. Mau sama? Iya tak. Mau? Enak itu. Saya tahu. Tinggal buka websitenya Di sini kan kudu ngerti. Oh, tata carane piye? Lah ngono to. Tata carane Mau coro, mau toto. iya toh. Desa mau toto. Nek umpamane nek wakaf tanah kan ono. Nek saiki kan ono wakaf Al-Qur'an iki tata carane terus yo piye? Satu maunya wakaf politik itu aja loh. Jadi Jadi presiden ditunjuk ini, itu aja, nggak usah debat capres. Mewakafkan Iya, mewakafkan bahaya. gitu loh. Asik. presiden ki terus untuk peradaban apa? Peradaban yang peradaban kemenangan. Carane piye Kang Mas? Yang online itu masuk ke websitenya BWA, ya. bwa.id. Oh, itu berarti ketika saya pengen wakaf Pengen Al-Qur'an wakaf, tapi itu secara online. secara online. Karena BWA? bwa.id, bwa.id .id. itu websitenya. Terus ning kono ono apa wae? Di dalam situ tuh ada penjelasan program-programnya, wakaf Quran, lokasinya di mana. Jadi di kita tuh yang bedain BWA sama lembaga lain mungkin dari sisi kategorisasi project. Kategorisasi. Ya, project. Project. Jadi kita ada program sama project. Umumnya kalau lembaga sosial itu cuma ada program. Jadi umum, apa namanya, keroyokan. Misal zakat ya zakat aja. Zakatnya mau disalurkan kemana nggak tahu. Betul. Nah, kalau BWA itu ada programnya namanya program wakaf Quran. Projectnya itu mencirikan lokasinya. Misal wakaf Quran untuk Papua itu project. Uang yang masuk ke sana ya cuma buat Papua, nggak boleh aja. buat Sulawesi, nggak boleh buat mana. Gitu. Nah itu katakanlah di mana di proyeknya itu apakah selalu hanya provinsi saja yang terlihat atau kabupaten dan istilahnya wah targetnya jelas gitu kan? Nah, di websitenya itu kalau kita buka di page pertama itu pasti campaign pertama. Kalau campaign pertama itu hasil survei, kita cerita hasil survei. Teman-teman tim program survei ke lokasi, bagaimana kondisi ketersediaan Al-Quran di lokasi itu. Di lokasi. Misal di provinsi NTB misalnya kan, teman-teman survei kan nggak pasti milih tuh di Kota Bima atau Dompu di mana gitu kan, atau di Lombok misalnya kan. Surveinya via online Surveinya juga. datang langsung ke sana. Oh, datang langsung. Ada berdasarkan usulan atau berdasarkan inisiatif dari pusat dari Iya, Jakarta. Nah itu di page pertama biasanya kita cerita tentang hasil survei. Oke. Oh, ini masyarakatnya butuh, mari berdonasi, mari kita bantu. Nah
di page kedua masih di laman yang sama, di misalnya Project NTB itu kita upload atau kita posting artikel kalau sudah realisasi. Misal sudah dari target 100.000 Quran sudah terkumpul 10.000 Quran. Nah, 10.000 Quran kan kita salurkan ke sana kan? Nah, salurkan ke sana, tim program ke sana, tim media datang ke sana. Nanti kita juga upload artikelnya. Sudah sekian ini sudah kita salurkan ke lokasi desa ini, kecamatan ini, kabupaten jadi ini. jelas ya, valid gitu ya. Laporannya jelas ya, terperinci, termasuk ada videonya juga kan. Ada video ini barang berarti itu ada yang tim produksi. Nah itu kayaknya kita panggil gimana, kita saran aja gimana ya, pakai ini nggak manggilnya, pakai kembang, pakai penyanyi kayak kode ini kode ini kayak gini. Nah, itu artinya ini kan kantornya di Jakarta ya? Di Jakarta. Tapi sudah menyeluruh ke Indonesia, seluruh Indonesia ya? Alhamdulillah semua provinsi sudah terlalui lah, terjamah. Kalau di Tuban sendiri kok tiba-tiba ke Tuban ini siapa yang ngawali ini? Ataukah diundang ataukah gimana? Sebenarnya di setiap daerah itu kita bukan kita yang ngide katanya. Selalu ada yang usulkan ya, permohonan biasanya, atau kita diajak. Siapa Yuk sinergi. Siapa? Itu yang rotok goib ada ada orang pemuda lah. Pemuda yang jadwal. Pemuda yang jadwal. Emangnya apakah ketersediaan Al-Qur'an sing ning nggone katakanlah tadi di Indonesia iya, masyarakat memang susah tuh untuk beli Al-Qur'an itu loh. Kena kondisinya itu beda-beda sih. Iya. Ada yang susahnya karena akses, ada yang susahnya karena ekonomi, ada yang susahnya karena terpencil. Atau ada juga yang nggak niat, mungkin nggak niat beli gitu. Ekonomi punya, tapi nggak sih, itu nggak masuk cerita. Kan yang pasar kan ya mesti ono masuk pasar-pasar ekonomi. Toko buku banyak. Toko buku ya. Buku banyak. Contoh misalnya apa memang mereka menunggu yang gratis-gratis gitu ya? Contoh Pulau Adunara. Mana itu? Pulau Adunara. Di mana? Adunara itu satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Flores. Itu Larantuka. Larantuka Nyebrang sedikit lah. Ya, orang Adunara kalau jangankan mau nyebrang ke Larantuka ya kan, toko Quran cuma ada di Larantuka. Jangankan nyebrang ke Larantuka, mau ke bibir pantai aja nggak ada kendaraan, masuk jalan kaki ya gitu. Pulaunya besar atau kecil? Pulaunya besar ya? Adunara itu ada 3 kecamatan, satu pulau itu. Berarti lumayan ya, lumayan. Jadi maksudnya biaya untuk beli Al-Qur'an itu transportnya lebih mahal dibanding harga Quran. Iya. Jadi dari kayak anjing di sini juga gitu. Bu, tahu kan Bu, ya. Bu itu kalau ada orang syukuran ya, manten. Kalau misalkan bunya ke Surabaya gitu ya. Jadi biaya ongkosnya itu lebih mahal daripada anjingnya. Pasti biasa gitu ya. Pasti. Makanya mending buat beli beras kan. Dianya ini SPP. Saya ini kan lagi usumnya Bu. Ini kita yang mau ke situ gitu enggak ada. Awas lah. Nun sewu. Katakanlah di satu daerah ya. Nah Al-Qur'an ki biasanya kan ya nun sewu loh. Sing maca iki ya nek nemu musola biyen kae. Si Al-Qur'an suci iki digawe gentenan lho, Mas. Iya. Mesti rusak, serius mesti rusak. Rata-rata umurnya itu 3 tahun. Itu yang jarang dibaca. Lah apa wakaf itu berarti tiap tahun ngasih terus atau gimana itu? Jadi ini info Kemenak ya. Kebutuhan Quran di Indonesia setiap tahun itu 5 juta. Setiap tahun 5 juta. Itu data Kemenak. Sementara support dari Kemenak berapa Quran? Support Kemenak dan lembaga lainnya itu baru 2 juta eksemplar per tahun. Tadi berapa totalnya? 5 juta. 5 juta. Berarti masih kurang 3 juta. Iya, 3 juta. 3 juta itu tugasnya BWA atau gimana? Iya, setidaknya sih bareng-bareng ya. Oke. Ya nanti tak ngobrol sama Kemenak. Kok baru 2 juta itu? Iya. Ora sing ngono. Lah apa diobrol? Iya. Dia aksi enggak. Saya kan boleh kan juga. Biasanya gitu tuh laporannya di markup gitu loh. Ngono. Itu biasanya. Al-Qur'an bareng itu markup. Enggak tahu saya. Jadi berapa lama gitu? Iya. Ya lumayan soalnya ya. Iya. Ya kan ada tuh dulu yang korupsi
Quran itu ada tuh. Berarti kalau korupsi Al-Quran berarti mengurangi jatah yang 5 juta tadi. Mengurangi halaman. Mengurangi yang 2 juta malah. Mengurangi yang 2 juta. Oh iya betul. Ya, wah, itu pernah dulu ada kasus itu ada. Ya ngerti aku. Iya. Nggak sampai kaya ngono. Nggak tahu lah. Iya. Agama. Dia lihatnya bisnis kertas bukan Quran. Makanya berani korupsi ya kan. Tapi kan kertasnya juga buat Al-Quran toh. Ya tetap aja kalau Al-Quran. Tapi speknya kan bukan. Si kata ya Al-Quran. Saya pengen tahu. Tadi kan juga ngobrol spek kertas yang khusus Quran tadi dipercetakan itu gimana? Nah, terakhir kita sempat datang ke percetakan kita ya, salah satu dari 3 percetakan kita. Ternyata ada namanya kertas Quran khusus dia. Namanya bukan HVS, bukan folio, bukan apa, tapi kertas Quran khusus yang diproduksi dengan bahan tertentu, mungkin dari tersertifikasi kehalalannya dan seterusnya. Tersertifikasi kehalalan. Jadi satu pack itu ini kertas Quran namanya gitu. Nggak buat yang lain, buat alokasi yang lain. Berarti pabriknya juga khusus buat itu ya? Unitnya unit khusus. Ya, khusus. Mesinnya dibersihkannya nggak boleh pakai alkohol gitu. Iya. Jadi ada karena yang itu ada. Pegawainya harus apa namanya? Pegawainya Muslim, walaupun ownernya non Muslim ya. Iya. Pegawainya Muslim dan seterusnya. Jadi kalau kita masuk ke unit percetakan Qurannya itu kayak pesantren, laki-laki perempuan dipisah gitu. Ya. Karena itu memang SOP. Itu di mana? Itu SOP di Gramedia salah satu. Gramedia. Itu SOP dari? SOP-nya dari Lembaga Pentashkik Al-Quran Kemenak. Ada juga kayak gitu. Ada. Tapi bukan di bawah Kemenak ya? Itu di bawah Kemenak. Aduh, di bawah Di bawah Kemenak itu. Yang pokoknya Quran ini lulus enggak gitu, namanya Lembaga Pentashkik Al-Quran. Bayar enggak gitu? Alhamdulillah BWA enggak. Oh gitu ya. BWA enggak. Karena yang ditasih kan pabriknya bukan BWA. Oh iya. Enggak tahu kalau pabriknya dapat izin mungkin. Oh iya, enggak tahu ya. Sampai ini kira-kira kok kayak sudon terus ya? Semua. Bukan. Sudon. Iya. Semua itu kritik itu dari sudon. Iya. Kalau nggak sudon bukan kritik. Ya memang. Iya. Ya memang lo yang kemarin aja pernah ada yang salah toh itu. Ada ya, Pak. Iya. Itu sebenarnya sering juga. Oh itu cuman di blow up. Cetaknya itu ya. Sering. Salah cetak itu sebenarnya sering. Kalau kita beli Quran di pasar yang di toko-toko itu kemungkinan ya ada yang salah cetak itu pasti ada aja. 1-2% pasti ada lah. Ya salah harokat atau salah satu huruf. Kalau yang kemarin salah cetak yang viral itu karena memang diviralkan gitu. Itu cetakannya berupa masih plat kayaknya. Masih plat. Oh, platnya berarti ya. Masih plat. Tapi bukan di 3 percetakan tadi ya, bukan ya? Di luar itu atau salah satunya. Makanya mereka ya komitmen akhirnya ngasih info ke Kemenak ngasih info ke masyarakat yang kedapatan di rumahnya dapat Quran yang salah cetak, silahkan kembalikan ke ditarik gitu ya. Ditarik ke alamat ini gitu. Ya. Alamat percetakannya. Nanti dikasih gratis. Diganti. Sehari bisa nyetak berapa ya, Kang Mas? Kalau Al-Quran di BWA, PO-nya BWA, purchase-nya BWA itu per bulan 300.000 Quran. 300.000 ya, lumayan ya. Per bulan. Pengorolas piro kawan? Karo itu dhewe. Cuman enggak ini apa naik turun ya. Enggak setiap bulan ada itu. 300.000. 300.000 itu kemampuan satu bulan. Satu percetakan itu paling 100.000 kan kali 3 percetakan. Berarti ngambil dari 3. Dari 3. Karena itu. Kapasitasnya udah nggak mampu kalau lebih. Harganya beda atau sama? Harga sama. Sama ya. Kertas Al-Qur'annya juga standarnya sama. Maksudnya itu nggak pernah habis tuh? Ya itu mereka mampunya sebulan cuma 100.000. Oh, berarti ada kuotanya segitu ya. Soalnya nanti takutnya kayak SIM. Materialnya habis. Kan bisa diperpanjang. Oh iya. Sama gudangnya. Oh, kalau misalnya sebulannya tak 1 juta, gudangnya mau taruh mana gitu. Oke. Makanya juga kadang percetakan itu juga agak cerewet. Berarti ada lagi nih usul nih, buka wakaf gudang. Nah, mantap ini. Manfaat. Wakaf gudang Quran. Bapak Ibu, mari wakaf gudang. Gudangnya ini penting ini. Silakan WA. Iya, biar kuotanya kan lebih besar. Tapi sempat ada
Ada yang mau wakaf ruko. Ruko. Iya. Untuk gudang itu. Dipakai gudang BWA. oh gudang. Oh. Nah, Di Jakarta juga ya? Di Jakarta. Ternyata mungkin lokasinya Jauh. bukan jauh, nggak masuk akses kontainer, jadi kita nggak bisa. Oh iya. Karena kan harus kontainer kalau pick up segala macam. Kalau dirupiahkan sudah berapa Pak Kang Mas yang mau wakaf? Dari mulai sejak BWA berdiri sampai sekarang sudah 2 juta Al-Quran. 2 juta Al-Quran. Kali satu Quran 150.000. Dan yang paling kekurangan adalah Indonesia bagian Indonesia Timur. Karena mereka tuh kepulauan aksesnya. Oke. Kepulauan jarak dari satu pulau ke pulau lain. Nah, kenapa ke pusat penerbitnya kota. itu sendiri nggak di sana toh? Sana nggak ada toh. Nggak ada. Ya kali aja toh. Cuman Matahari Terbit aja yang di sana. Lah, se-Indonesia cuma 3 loh yang punya lisensi. Lisensi itu nggak bisa. Iya. Modal gede. Iya modalnya. Dan yang punya modal cuma mereka. Dan ketiga-tiganya di Jakarta ya, di Surabaya gitu nggak ada ya. Malah di Solo. Kalau side office-nya di Solo, di Jakarta kantor pusat aja. Selama ini ada kendala nggak Mas? Kendalanya apa BWA di lapangan? Ya kalau soal Quran ketersediaannya sama logistik pergudangannya itu kendala. Kalau di lapangan itu lokasi-lokasi yang BWA belum punya partner lapang. Kalau di depan kan kita sudah punya mitra. Oh gitu. Ya teman-teman relawan lah gitu kan. Nah, kita misalnya ada satu daerah yang kita belum punya mitra yang agak sulit memang. Oh di depan nggak ada ya? Udah. Iya terus saya dijanjiin tadi, nggak tahu belum belum dikasih. Iya masnya itu. Aku ya asli keinginannya yang jalan loh. Jaluan lu coba sama di wah. Ini contohnya malah jaluan. Aku nggak jalu juga ini. Ini bukti Pak, yang butuh masih banyak. Banyak. Termasuk toh ya. Hasil survei ini. Bocot orang lebih. Kan dimakan. Sama jalu ini bocot orang. Lah iya. Lo kan bukan untuk saya sendiri. Oh, iya. Kan gitu. Nah kemarin katanya kan mbok menawa ana masjid-masjid ngono. Lah kok ya di masjid bajigur ta ya ta. Udah kan gini. Ya. Ini yang saya tahu ada di YouTube banyak. Ternyata Quran itu juga banyak dari negeri yang mohon maaf Tiongkok. Itu gimana? Artinya kalau tadi ceritanya kan ada sertifikat kehalalan kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana cara verifikasinya itu? BWA pernah dapat tawaran menerima Quran dari luar negeri. Dan itu lebih murah. Bukan ya? Sulit masuk. Karena perizinan ekspor impor. Nah, lebih ke sana sih. Iya. Bukan soal lain. Bukan soal lain ya. Tapi banyak kan dari sana yang masuk ke sini sebenarnya. Ada sebenarnya. Bisa lebih detail nggak itu ceritanya kok bisa izin impor kangelan? Kalau kurang tahu ya, karena beberapa mitra logistik kita yang kita minta untuk ambil itu kesulitan, kesulitan. Kalau ngambil barang dari luar negeri itu. Nah, ataukah barangkali misalkan beli online gitu dari sana gitu. Mungkin ya. Nah, kalau gitu, atau mungkin jumlahnya yang dibatasi. Tapi yang dari sana, yang dari Cina itu sudah istilahnya di QC lah. Quality controlnya isinya sama. Setiap negara walaupun tanda kutip negara non muslim ya, mereka tetap punya lembaga keislaman kan. Islamic Center. Itu biasanya lembaga keislaman orang-orang Indonesia biasanya yang menguasai kayak gitu. Enggak ya? Juga. Oh, enggak juga. Warga asli loh. Oh, asli sana berarti ya? Asli sana. Selfie ini sih gila. Iya, biasanya menguasai kayak gitu. Kalau Islam Indonesia juga dari sana loh masalahnya. Betul. Enggak langsung dari Arab. Iya, tadi loh saya dengar cerita yang asik tadi yang Sunan Giri tadi. Nah, cerita saya kan ya sejarahnya itu kan yang tadi ditanya yang saya tanyakan itu toh. Lah wong di timur itu loh. Kerajaannya dulu kan juga Islam. Ya. Kok yo Al-Qur'an wae kok yo susah ngopo kan. Karena kerajaannya bubar, Pak. Jadi republik. Iya, tapi sampai saiki lho iso. Kok misalkan jadi kerajaan lagi? Lah itu kayak biasanya gitu. Oke. Karena berhubung jadi republik miskin dia. Lah ya tapi kan ya masih ada toh ya. Lah itu ceritanya bagaimana toh Mas? Ya timur itu ternyata Islamnya sudah sangat lama. Ya, Wah, gitu. Mungkin hampir beriringan sama Jawa lah ya. Karena begitu di Jawa ada Wali Songo, ya murid-muridnya salah satunya dari sana. Ternate Timur itu kirim istilahnya para pangeran-pangeran itu kalau mondoknya di Jawa lah gitu. Makanya kalau sultan-sultan di daerah timur itu
belum sah istilahnya dari sultan kalau belum dilantik sama Wali Songo yang ada di Jawa, Wali terutama Songo. Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri. Ya tadi apa ini ya statusnya dia? The Pope of from East, paus dari timur. Paus kata dari orang timur. kata Kata orang sejarah Belanda lah. Oh Belanda ya. The Pope from East. Padahal orang Belanda ngomong gitu tuh nggak lihat Sunan Giri yang lantik, tapi cucunya, zaman cucunya Sunan Giri Prapen yang ketiga. Oh karena Sunan Giri sudah tidak ada, Sudah Wali ada. Songo kan sudah tidak ada ya. Wali Songo tuh terus berlanjut. Terus berlanjut. Wali Songo itu kan sebenarnya itu kayak lembaga. Nah, Terus diwariskan terus menerus. Oke. berarti sampai Stafet. sekarang ada. Kok cuma lagu itu? Ada. Kok ceritanya kok lagu itu? Yo. Kalau sekarang lembaganya pun nggak ada ya. Lembaganya nggak Mungkin individu yang punya kapasitas itu ada. Individu yang punya kapasitas seperti Wali Songo. Cuman tidak diperlihatkan. Ya. Agak sulit juga mengenali ya. Betul. iki aku arep takon. Iya. Kang Mas ya. Biasanya nek awake dhewe beli buku entah di Gramedia atau di mana saja, itu kan mesti ada halaman yang nggak beres ya, entah itu apa namanya keselempet dan tintanya gak karuan atau gimana. Lah kalau dari BWA sendiri, cara melihat katakanlah iki satu Al-Qur'an ini udah bener, yang ini bener, kayak gitu gimana? Apakah tiap hari Iya dilihat. Dilihat sih enggak, kan sebenarnya QC itu cukup kita QC apa namanya toolsnya. Misalnya kalau plat ya mungkin kita QC platnya udah bener ya soalnya aman gitu. Oh ya. Pernah ada yang komplain nggak itu? BWA pernah salah cetakan, pernah BWA Salah cetak itu Berapa satu huruf, exemplar? salah satu huruf. Berapa ini? Berapa 1000 eksemplar 1000. dan sudah dibagikan ke masyarakat. Nah, Ditarik kita juga? umum kita tarik itu dapat katakanlah masyarakat itu salah Kang Mas itu memang laporan masyarakat. Ada yang lapor. Lapornya di sosmed kan viral. Itu. setahun berapa itu? 2019 2020 lah. Oke. Oh pasti jelang-jelang. Dan itu kesalahannya kenapa itu? Salah satu huruf. Cetakan Misalnya H jadi ain, harusnya ain jadi H gitu. Hanya satu itu aja. Berarti Ya? kan, Tapi merubah kan tadi dari cetakan toh, cetakan. plat itu kan. Artinya 1000 itu Bapak memakai plat itu. Iya. 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 Dan itu harus diganti. Ganti plat. Pelajaran. Dan itu kan dikonfirmasi sama lembaga pentasih Al-Quran LPTQ pusat. Ya memang. Jadi sebenarnya yang meng-QC Quran itu bukan BWA, karena BWA kan istilahnya itu pengorder. Kalau kita User pernah ya, gitu. Nggak punya kapasitas meng-QC kan, Iya, iya. kemampuannya apa kan nggak bisa Iya, itu, nggak bisa bedain mana yang salah mana yang benar. Nah, Tapi kok lolos tadi yang salah itu? kemudian LPG konfirmasi percetakan yang berhak mencetak Quran itu kan punya sertifikasi mereka. Ya. Makanya langsung dikonfirmasi, langsung terbit surat dari LPTQ yang benar ini salah cetak dan percetakannya mengakui, akhirnya percetakan berkomitmen untuk Mengganti, mengganti itu. Oke. Nah, yang saya tahu apa namanya penulisan ya Al-Qur'an atau tidak tahu itu menatanya atau bagaimana. Yang dari luar negeri sama kita itu ada perbedaan enggak? Memang ada beberapa standar sih ya Mas. Kan juga kita pernah suka dapat kalau mungkin keluarga yang pulang umroh itu ya kan bawa Quran Bawa tuh Quran, itu Quran sana. versi Madinah. Iya. Gitu kan. Versi Madinah itu versi. Memang bukan beda bacanya, cuman beda penulisan. Kayak misalnya kalau di kita domah tanwin itu domah begini terus nyeklutik ke atas gitu kan. Cuman kalau mereka dibikin double, domahnya dua, domah. Itu kalau nggak terbiasa ya susah kita bacanya. Tapi nggak masalah, itu soal versi penulisan sih gitu. Nah, kalau katakanlah versi penulisan tata cara ini aja. Nah, pernah nggak BWA itu nggak hanya di Indonesia keluar Belum pernah. Oh belum pernah. Tapi ada permintaan nggak? Permintaan sejauh ini juga nggak ada sih. Malaysia Nggak ada. Brunei. Mereka lebih kaya kayaknya. Pengakuan ini. Pengakuan. Iya, kita Secara pernah langsung. menjajaki ya, pengen buka 5 cabang. juta aja nggak kesampaian. Iya. Ya, maksud kita menyodakoin mereka. Kan enggak apa-apa. Itu kali aja ya Kan sekaligus nyodakoi ideologi. nggak permintaan katakanlah Palestina begitu. Kita pernah kan
sekarang ini BWL sedang penggalangan dana buat Palestina. Kita masuk komite yang dibentuk sama Basnas itu loh. Komite Indonesia untuk Palestina. Sempat kira-kira butuh Quran enggak? Untuk saat ini enggak. Karena kan orang Palestina itu banyak yang tahfidz, yang hafal Quran. Mereka nggak butuh Quran, mereka butuh yang lebih buat hidup lah gitu. Kesehatan, makan, kesehatan. Cuman kirimnya ke sana kan juga susah karena diblokir. Ya, betul. Ya. Teman-teman kita yang dari komite itu kemarin info hari Kamis kan, hari Rabu itu terbang ke Mesir. Sekarang masih di Rafah. Belum masuk ke sana ya? Iya. Berapa hari? Rafah sampai Gaza itu 5 jam perjalanan. 5 jam dan mereka tertunda berapa hari? Sudah 3-4 hari masih 3-4 hari. Belum nyampe Gaza. Sekarang kan yang jaga Israel itu terbangnya. Ya Suruh minggir dulu dong. Saya tak lewat. Ayo jenenge penjajah ya ngono. Enggak penjajah. Tapi Menata. Bangun Apa lagi di trotoar ikutin itu kami saya itu kalian itukannya. Padahal dia ini paling alergi ngomong kayak gitu tadi. Paling alergi sih. Tapi bahasanya awake dhewe bingung kayak ngono kayaknya. Bisa mau toto. Iya. Oh berarti kalau di Palestina nggak mungkin lah ya. Enggak betul juga mungkin ya, enggak betul. Betul. Asalnya bahasanya dari sana. Di sini sudah Iya. hafal mereka di Quran. Nah ini menariknya, BWA sekarang sedang ada tamu dari Palestina. Di Jakarta. Ikut offroad yang di Trawas. Waduh. Loh kok nggak Sedang di Sidoarjo. Iya. Loh kok nggak Ya nanti kita agendakan. Beliau masih lama di Indonesia insya Allah. Oke. Karena sebentar lagi beliau mau roadshow di Pontianak. Tuh. Ada kawan kita. Tinggal ngomong itu tuh. Itu juga daerah jajan saya. Jadwalkan. Ayo siap. Ada teman kita di Beliau sana. cerita, Ya. beliau cerita itu maksudnya. Di sana itu memang walaupun kondisinya porak-poranda itu, majelis Quran masih hidup. Di mana itu? Di Palestina, di Gaza itu Gaza. setoran hafalan masih jalan gitu. Walaupun nggak di rumah gitu ya, di puing-puing gitu. Mas ini kan udah beberapa kali di Tuban ya, Mas, dia bagi Quran di Tuban. Berapa ini yang beredar di Tuban kira-kira jumlahnya? Yang event offroad ini 730 Yang sesuai sekarang harga di Kabupaten Tuban. 730. 730 eksemplar. Maknanya itu. Maknanya ulang tahun. Makanya tadi bukan arti. Kabupaten 730. Makanya tadi bukan arti. Sama yang dia kayak manut wae itu kan 730 gitu. Dia yang protes sekarang buat saya. Kalau saya setuju aja nggak apa-apa. Asalkan ngoleh kiko. Tapi cuman begini, maksudnya benarkah usianya Tuban itu 730? Oh, Itu diukur dari mana tuh sebenarnya? Dari Majapahit. 730 itu. Ya, Majapahit. Eranya Majapahit. Majapahit. Era Majapahit. Ya kita pernah ngobrol sejarah itu juga banyak tokoh juga ini sih. Oh, gitu. Masih. Tapi Tuban bukan termasuk dalam pusaran pusat pemerintahan, hanya membantu terus dari dulu. Membantu pusatnya kan bukan di sini, Majapahit. Dan kita bantu oleh BWA sekarang. Ada BWA dari sana. Nah, sekarang ini mau jadi sentris gitu loh. Tuban mau jadi sentris. Mau dikembalikan lagi Ya nggak kembali sih, belum. kejayaan Memang belum. pelabuhan Tuban. Nah, itu masuk itu sejarahnya. Mongol itu masuknya pelabuhan Tuban. Masa sih? Iya. Oh, mangan rupanya om. Kasih tahu itu. Sedikit ya saya ingin Kamas ya. Katakanlah nenggone Tuban ki 730. Iya. Itu carane gawene kaya apa? Lah apa maneh nenggone di mana kalau di Indonesia Timur? Kalau bawa pakai apa ya? Ya kita pakai Kontainer, terus pakai kargo. Dia dibantu sama Galina Logistik. Lah, Oh, ada juga yang lah, nek umpamane ning dalan kepecek banyu apa lah yo Enggak di cover, kargonya di cover plastik. oh gitu. Anti air ya. Jadi misalnya satu kontainer kan isinya 20.000 ya atau 40 ya, 20.000 kalau nggak salah satu kontainer. Sebelum tim berangkat, Quran sudah sampai lokasi dulu, kita kirim dulu. Oh, ya. Itu lewat kargo. Selama ini nggak ada kendala yang ini. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya wes. Ya. Tapi jelas di Tuban udah sering banget ya dapat. Di Tuban beberapa kali lah. Kalau sering ya kurang sering juga, cuma beberapa kali Ya, dan besok. akan terus gitu. Ya. Karena Jati masih jalan proyeknya, masih fundraisingnya masih jalan. Berarti tahun depan tuh tambah 1.
731. Makanya kuwi. Satu dus. Itu pasti dari sekarang. Sesuk nggih perkalian kok 730 731. itu kalikan dua ngono lho. Ya Kang Mas ya. Iya. 130 dus. Iya, iya makanya itu. Itu dudusannya mohon maaf kok dudusannya. Dusnya. Al-Qur'an ini sak piro? Besar ya? Pokoknya satu dus itu bisa muat sekitar 20 Quran. 20? Quran. Seadiknya HVS lah, agak sulit ya menggambarkannya itu. A4 lebih kecil sedikit. Terus ininya apa ada terjemahnya atau gimana? Kita ada 2 Quran. Ada dua yang Quran. warna hijau itu ada terjemahnya, yang warna oranye itu tanpa terjemah. Oke. Warna hijau dan Oranye. Berarti yang warna hijau lebih tebal dong. Karena ada Sama. ya? Karena Arabnya diperkecil kan. Oh gitu. nek soal warna ojo nih gini ini. Yang penting nih hijau dan oranye. Yang hijau ada terjemahnya. Oke. Depannya kayak apa covernya itu? Covernya umum kaligrafi, cuman ada BWA gitu. Di sebelah mananya itu kan? Pas di tengah bawah. Dan covernya itu hard cover yang seperti apa itu? Saya ora di Ya kayak Quran itu loh. Art paper. Oke. Paper ya kayak cover majalah hardcover lah kayak gitu. Soalnya dulu saya dapat tuh modelnya apa ya? Karoti. Oh, yang kayak apa pocket ya? Iya pocket. Itu beli kasih. Iya. Bangga kan ya. Beli banyak aja kakak. Wis salah. Iya kasih pasti. Dikasih. Wah, jaya. Ukurannya banyak. Iya. Ada orang sukir. Enggak apa-apa, sobat. Waktu orang suka. Iya. Kita itu kan mencari yang menyenangkan hati kita ya. Sampai seneng. Kono. BWA itu ngasihnya tuh sebenarnya tujuan kita yang kenapa fisik ya? Karena dipakai kita pengennya yang ada pengajiannya. Makanya nggak prioritas kalau kita ngasih ke masjid itu. Iya. Kita ngasihnya ke majelis taklim atau ke pondok. Oh, gitu. Untuk tujuan untuk pembelajaran. Oke. Kan Kalau di masjid cuma iya betul. pajangan tuh ya. Pajangan. Paling dipakai pas Ramadan. Betul. Kenapa kita lebih milih ke majelis taklim atau pondok? Karena itu Quran wakaf. Yang orang yang wakaf itu pengen dibaca. Langsung. Biar pahalanya ngalir gitu kira-kira. Amin. Oh, panjang gini. Masa kabul. Yo, amin lah pokoknya. Amin tuh. Bukan persoalan politik. Bukan persoalan politik. Dan bukan politik agama. Iya. Kalau westek. Ayo, habiskan. Lah iya. Baik. Wes. Rasanya gimana? Masuk dicetik. Panas sedikit lagi. Panas sedikit. Mulai ke pantai. Itu pantai. Coba gede mana gede? Iya. Baru parah nih beberapa gede. Kita itu udah dari awal geninya ya. Kalau baranya terbentuk wes. Ini belum meletup erupsi. Kamas, ini sebelum kita mengakhiri, kita minta dong closing statement panjenengan buat Dimas Diajeng dan Netralis yang melihat jadi Inspirasi. Yang Tuban sudah minta terus. Ya kalau Tuban juga. Ruang ini. Mbak. Apa ya? Susah sudah menginspirasi. Quote ya. Ya. Quote. Ya, kata-kata. BWA muncul itu karena semangat pengen nebar kebaikan. Intinya gini, umur kita pendek, tapi gimana caranya umur kita yang pendek itu pahalanya tetap mengalir. Karena kalau kita ngandelin amalan yang sepanjang usia kita aja nggak cukup kayaknya gitu. Wis gitulah bisa ngukur ya mas ya. Sholatnya ndak bolong-bolong apa segala macam lah gitu. Sedekah juga sulit. Nah ternyata Allah tuh rahmatnya Allah itu ngasih yang namanya pahala investasi. Kue itu cukup ngamal sekali tapi pahalanya ngalir sampai yaumil kiamah. Royalti. Nah
Itu yang BWA coba bangun. Makanya kita pakai branding wakaf, karena wakaf itu berbagi sesuatu yang manfaatnya itu jangka panjang, terus mengalir selama barang itu manfaat. Mau wakaf jembatan misalnya kan, selama jembatannya dipakai orang manfaat ya pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal misalnya gitu. Ini sama dengan titik geni. Kita ini wakaf ilmu sebenarnya. Ya, wakaf ilmu kepada desa ini. Itu sesuai wis anniversary kita yang ketiga Kang Mas. Ya, wakaf ilmu. Spill dikit nggak apa-apa. Ya, terutama ilmu politik. Tapi saya nggak punya warna. Oh iya. Ya, Abu-abu berarti. Sawo matang. wes pokoknya kudu ya pungkasan saja. Oke. Terima kasih Kang Mas kedatangannya dari Jakarta. Oke. Insyaallah. Ditunggu. Mugi-mugi Ya. nanti kalau Ya. pulang lancar perjalanan. Amin. Eh, Kita juga senang banget bisa hadir di sini. Mas matur nuwun sangat. Sami-sami. Sami-sami. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian ya kita ngobrol-ngobrolnya bersama Kang Mas Agus Niam dari BWA. Kalau mau tadi sudah disebutin kemana Kang Mas tadi? BWA.id. Kalau mau wakaf BWA.id. Pokoknya nantikan podcast kita yang paling sip, paling keren, informatif, mengedukasi dan inovatif pokoknya hanya di podcast Cedik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi. Dadah.